You may want to change your hypothesis or change the design of your testing. Perhaps you have discovered an even more interesting question. This stage of the scientific method can be repeated as many times as necessary until you find just the right hypothesis and test method to find accurate results. Step 6. Share the results. When you are satisfied that you have proven or disproven something important, report your results. In science, it is important to detail your methods so that your peers can review your work, which is a critical step to getting published. If your results are solid, your experiment can be repeated by other scientists. Such reproducibility is a sign of good scientific work. But failed results can also be interesting. An incorrect prediction could prove to be important and should always be reported. To make sure you get it completely right, here are 3 more things you can check before you publish. A. Any scientific theory is falsifiable. Real scientists know that there is no such thing as a scientific is bigger. Why? The small coin says 1 cent, the bigger one says 5. Aha! Small coins are worth less money. Bigger coins are worth more money. I pull some more coins from my pocket. 2 more pennies, 1 more nickel, and a $0.25, which is 25 cents. Great, my hypothesis seems true. But wait, is the quarter worth more because it is bigger? So is that a correlation or a causation? My sample size is pretty small. I don't think I am ready to report my results. Can you help out? Please apply the scientific method to study your local currency. Maybe you have a hypothesis that we can test until we get solid, repeatable results to report. Please publish your findings in the comments below. Jadi home electric saver ini adalah alat sejenis kapasitor bank yang fungsinya adalah I started this course by saying that people have made knowledge about the natural world pretty much forever. They've done this by carefully observing the world and then devising tests to find out if their ideas are true. Today, we refer to a specific series of steps, coming up with a hypothesis, testing it, and drawing conclusions as the scientific method. But historically speaking, there is no one scientific method. There's more than one way to make knowledge. Still, if you look at some of the great minds who helped shape today's concept of the scientific method, a set of basic principles starts to emerge, like rationality, experimentation, and ruthless self-examination. For these ideas, and a lot of other stuff, we have to thank 3 of the natural philosophers who pioneered this abstract scientific method: Galileo, Bacon, and Descartes. Galileo, Bacon, and Descartes are each so fascinating that they could definitely have their own episodes. But one reason to talk about them together is that they lived at roughly the same time. A lot changed in European natural philosophy between the mid-1500s and the mid-1600s when Newton started dropping his hits. We'll get there later. But first, Dr. Galileo Galilei was born in Pisa in 1564. He considered becoming a priest, studied art, attended school for medicine, but then attended a lecture on geometry and went on to study math in secret because his dad wanted him to focus on medicine. Much to his father's chagrin, I'm sure, Galileo became a professor of a bunch of math-related things at University of Pisa, which was actually kind of a low, poorly paid position. In 1593, Galileo took a job as a ballistics consultant at the Arsenal of Venice, which is a pretty cool thing to put on your CV. Then, starting in 1609, he built and refined telescopes, which eventually made him famous. The very first telescope was invented by Dutch spectacle maker Hans Lippershey in 1608. But Galileo's telescopes are a good example of how scientific instruments change the nature of scientific practice. We often design experiments around how we can use our instruments. In the case of astronomy, around what we can see in a telescope. With his new Selamat pagi pada Bu Ciptati.
dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung di kelas metodologi penelitian RA. Pada pagi ini kita akan memasuki pertemuan kedua. Sebelumnya adik-adik dipersilakan untuk mengisi presensi ya. Saya sudah kirimkan di kolom chat. Jadi kita nggak menggunakan barcode, kita menggunakan form ya sampai dengan masa PRS. Jadi adik-adik silakan untuk mengisi presensi menggunakan G-form. Itu saya berikan waktu hingga pukul 10.05 ya. Dan di pertemuan kedua ini, Bu Ciptati akan mereview salah satu artikel yang sudah adik-adik unggah sebelumnya. Nah, nanti mungkin Bu Ciptati juga akan menyampaikan plus minusnya apa dan pandangan Bu Ciptati terkait dengan artikel yang sudah adik-adik unggah sebelumnya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Ciptati. Silakan, Bu. Baik Pak Putu, terima kasih. Sebentar, saya akan share dulu. Oke, mana tadi? Ya, sebentar. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bicarakan tentang salah satu artikel, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu apakah slide saya sudah terlihat atau belum? Sudah, Bu. Baik, kita akan mereview salah satu artikel, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu beberapa hal. Dari artikel-artikel yang masuk itu ternyata memang banyak yang satu bidang ya. Ini salah satu yang saya ambil. Kemudian begini, nantinya setelah kuliah hari ini, saya berharap kalian mencari artikel yang kira-kira kelak akan apa ya, membuat minat saudara itu semakin mendalam di bidang tersebut. Misalnya saja kalau artikel yang saya tampilkan ini kan terkait dengan biokimia dan juga mungkin aktivitasnya ada anorganik, ada analitik juga ya dalam penelitiannya. Tapi pada dasarnya kita akan melihat aktivitas sebagai antioksidan dan antimikroba pada ekstrak bawang putih begitu ya, salah satunya. Nah, saya banyak menemukan artikel yang secara unggah itu adalah artikel-artikel bidangnya kebanyakan ya mungkin karena sekarang sedang populer juga ya bidang kesehatan atau bidang biokimia. Tentu saja di situ juga ada yang terkait dengan lingkungan ya. Jadi silahkan nanti lihat lagi dari semua artikel yang ada itu sangat menarik. Jadi artikel yang terbaru itu tahun 2022. Saya ambil salah satu artikel ini artikel sebentar ya. Artikel ini tahun 2018 ya dari Food Science Biotechnology. Ditinjau dari materi yang dikaji, ini adalah bawang putih, di mana bawang putih itu adalah sesuatu yang sehari-hari digunakan dengan komponen, salah satu komponen bumbunya itu adalah bawang putih gitu ya. Jadi ini kita juga sudah banyak ketahui bahwa bawang putih atau sebagai makanan yang jadinya diolah menjadi food suplemen juga ya. Nah itu akan kita bahas. Saya tidak membahas dari sisi bawang putihnya, akan tetapi apa yang saya akan bahas pada kuliah ini adalah bagaimana kemudian literatur tadi kita kaitkan dengan apa yang mau kita buat, yaitu proposal penelitian. Tentu saja literatur yang kita pilih itu sesuai dengan yang kita minati. Jadi kalau lingkungan dalam hal ini yang akan diperiksa itu adalah, yang akan diteliti itu adalah material-material anorganiknya misalnya dapat dibahas atau dapat diambil pada bidang kimia anorganik. Tapi kalau mau dilihat dari sisi analitik, kelompok analitik gitu ya. Jadi kita bisa melihat satu
satu problema itu dari banyak sisi. Nah, sisi yang mana yang akan kita lihat? Recording is on. Tentunya kita tidak mungkin melihat keseluruhannya. Kita akan mempelajari salah satu sisi saja ya. Jadi dari sisi apa dalam hal ini bidang-bidang kimia yang akan dipilih itu yang mana ya untuk membicarakan hal tersebut. Yaitu persoalan memilih yang saudara untuk mendengarkan dulu apa-apa saja yang akan diteliti di bidang-bidang kimia organik, anorganik, analitik, fisik, biokimia. Nah, saya tertarik untuk membicarakan paper ini. Ini saya sudah buat dalam bentuk PowerPoint dan saya cuplik beberapa bagian saja, tidak keseluruhannya, namun saya berharap apa yang saya sampaikan keseluruhan isi paper ya, jadi hanya bagian-bagiannya saja, tidak saya ambil semua, saya ambil contoh-contoh dari setiap bagiannya ya. Yang pertama kita lihat hal yang menarik di sini ya, yaitu pertama apa? Yaitu garlic. Garlic itu adalah bawang putih dan bawang putih ini adalah bawang putih segar. Kemudian yang di sini kita lihat juga istilah aged garlic. Ini adalah hasil dari waktu sehingga dia mengalami suatu proses perubahan kimiawi juga ya, perubahan yang sifatnya kimiawi juga di ekstrak tersebut. Nah, di dalam hal ini sekali lagi yang menarik bagi saya ambil dari sisi saya melihat di sini fresh garlic and aged garlic ini dilihat dari sisi sebagai antioksidan dan juga sebagai antimikroba. Nah, ini sehari-hari sudah dikenal bawang putih tadi dapat digunakan sebagai suplemen yang bermanfaat untuk sebagai antioksidan atau juga sebagai obat yang bermanfaat sebagai antimikroba gitu ya. Nah, ini tentu saja saya kira saya menduga salah satu yang menyebabkan artikel ini dipilih oleh salah seorang di antara saudara adalah karena ini menyangkut satu hal yang sehari-hari sudah sering kita dengar gitu ya. Nah, itu cara kita melihat artikel mana yang kita coba kaji artikel ini. Nah, siapa penulis artikel ini? Yaitu satu kelompok. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya, 6 orang peneliti yang menyampaikan laporan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel jurnal. Artikel jurnal ini diterbitkan di jurnal Food Science Biotechnology tahun 2018. Nomor artikel tersebut adalah 20. Nomor artikel di jurnal tersebut adalah 27. Kemudian ini volume sama nomor volume 27, nomornya nomor 1 ya. Kemudian ini adalah halamannya. Jadi saya lihat sekali lagi volumenya volume berapa, nomornya nomor berapa, kemudian halamannya berapa. Nah, artikel ini diunduh dari ini adalah alamat tautannya ya. Jadi saudara bisa lihat di sini. Nah, bagi mereka yang masih mengalami kesulitan untuk mendownload atau mengunduh artikel ilmiah atau mendapatkannya, nanti bisa bertanya lagi kepada Pak Mahendra atau Pak Kurniawan, Pak Rahmat Kurniawan, untuk bisa lebih detail lagi menanyakan bagaimana menyelesaikan permasalahan mencari artikel ini ya. Oke, sekali lagi jadi ini menarik
karena menyangkut suatu materi yang sehari-hari kita jumpai. Baik, kita coba memahami dulu jurnal ini melalui judulnya ya. Jadi apa yang dikaji? Nah, apa yang dikaji itu adalah aktivitas antioksidan dan antimikroba. Itu ya. Siapa yang dikaji? Nah, siapa yang dikaji adalah bawang putih ya. Bawang putih yang diekstraksi dengan berbagai macam solvent. Di sini ada beberapa solvent yang digunakan, ada kloroform, ada etanol, ada air. Kemudian yang berikutnya kita lihat perlakuannya ada dua macam, yaitu pertama adalah ekstrak yang segar didapat dari bawang putih tadi ya. Ekstrak segar itu artinya ekstraknya itu langsung dipakai, sedangkan aged garlic yang ini maksudnya adalah ekstrak tadi didiamkan dulu. Hal ini dapat kita peroleh kejelasannya di dalam introduction dan abstrak. Kalau secara mengalami kesulitan, maka bisa cari artikel pendukung berkaitan dengan istilah aged garlic ini. Nah, istilah ini saya ingin supaya saudara juga tahu bahwa istilah aged garlic ini disebut juga aged gitu ya. Ini ada aged yang disebut yang fresh itu adalah ekstrak garlic, yang ini fresh garlic ya. Jadi dalam hal ini garlic extract, yang ini aged garlic extract. E-nya itu dari kata extract ya. Jadi hasil ekstraksi yang sudah didiamkan. Ada yang proses yang didiamkannya itu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan ya, dan seterusnya. Ini bergantung kepada penelitian yang dilakukan oleh setiap penelitinya. Mereka mau melakukan apa atau bertujuan apa sehingga mereka mengambil keputusan untuk memperlakukan ekstrak tadi seperti apa. Nah, istilah ini dapat juga secara peroleh, kalau tidak mengerti maksudnya, bisa juga diperoleh, ya sudah bisa googling untuk mencari apa makna dari kata fresh garlic extract, dan satu lagi adalah aged garlic extract ya. Silakan nanti cari, nah akan dapat keterangan dari hasil pencarian saudara. Oke, sekarang kita coba dalami apa yang ingin dikaji oleh para peneliti tersebut ya. Di dalam abstrak itu, dalam hal ini ya, dalam artikel ini, di dalam abstrak dinyatakan apa aims atau apa tujuan dari penelitian yang dilakukan ya. This study aims to investigate antioxidative and antibacterial properties. Jadi apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan dari kajian ini adalah bagaimana sifat-sifat antioksidan dan antibakterial pada ekstrak garlic ya, ekstrak bawang putih yang non-age. Di sini disebutnya non-age ya. Di penelitian lain ada istilah lain lagi, yaitu fresh garlic extract. Dan kemudian yang berikutnya aged garlic yang disingkat dengan HG ya, AG, aged garlic. Yang tadi non-age, non-age-nya itu diberi kode N gitu ya. Byproduct extracted with distilled water. Nah ini tadi yang saya katakan, pelarut-pelarut yang digunakan untuk mengekstraksinya adalah etanol, kloroform, dan kemudian air. Tiga macam, jadi ada 3 perlakuan. Satu, yang pertama ini adalah bawang putih, saya tulis PP, ditambah dengan air. Jadi diekstraksi dengan air, dapatlah ekstrak 1 ya, ekstrak air. Kemudian yang kedua, bawang putih itu diekstraksi dengan etanol ya, etanol CH3 CH2OH atau C2H5OH.
Kemudian yang berikutnya itu adalah bawang putih diekstraksi dengan kloroform. Jadi kita dapatkan ada 3 macam ekstrak yang non-age ya, ekstrak segar dulu, ekstrak segar. Nah, setelah ekstrak segar itu kemudian sebagian dari ekstrak tadi didiamkan untuk dibuat menjadi aged garlic extract ya. Nah, apa yang ingin dilihat? Yang pertama tentang antioksidatif atau sifat antioksidan dan antibakterial itu seberapa kuat sifat antioksidan dan sifat antibakterialnya ya. Di sini apa yang dilakukan yaitu ada metode dengan menggunakan DPPH yaitu 2,2-divinyl 1-pikrylhydrazil radical scavenging assay. Ini adalah penangkap radikal DPPH ini ya. Jadi menggunakan cara membubuhkan DPPH dan kemudian tentu saja prosedurnya nanti kita akan lihat prosedurnya tersendiri ya, ada cara-cara yang harus diikuti, protokolnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian dengan apa yang dikatakan ABTS. ABTS itu adalah 2,2,0,220 azino bis 3 ethyl benzodiazolin 6 sulfonic acid. Itu namanya ini bis 3 ya. Juga dia merupakan satu radikal scavenger. Jadi sekali lagi ini juga akan menangkap radikal-radikal, tetapi metodenya berbeda tentunya karena zatnya juga berbeda, jadi tahapannya ada tersendiri. Kemudian yang berikutnya ini maaf tidak, saya belum mengubahnya, H2O2 radical scavenging activity, ini menggunakan besi 2 ya. Jadi sekali lagi di sini kerating activity total ferric reducing of antioxidant power. Jadi ini adalah metode FRAP. Kemudian yang berikutnya ini adalah tes disk diffusion. Ini untuk apa? Untuk antibakterial. Jadi yang ini adalah uji antibakterial. Nah, ketika saudara membaca suatu artikel, maka abstraknya itu dibaca dulu. Kalau sudah dibaca abstraknya, maka kita setidaknya mendapatkan gambaran. Gambarannya bisa jadi tujuan, maksud dan tujuan penelitian itu sudah tergambarkan pada abstrak ini atau di dalam abstrak. Kalau belum, maka dapat dilihat lagi, kemungkinan ada di dalam introduction. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan itu harus kita lihat. Tapi sedikitnya dengan membaca abstrak itu kita bisa tahu apa yang dituju atau apa yang menyebabkan si peneliti itu melakukan penelitian yang berjudul atau yang bertajuk seperti yang dikemukakan di halaman judul gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentunya dalam hal ini langkah-langkah yang akan dilakukan atau yang sudah mereka lakukan itu apa saja. Dan berikutnya setelah lihat langkah-langkah, ini masih ada langkah-langkah yang lain. Kita lihat pertama langkah lainnya itu adalah penentuan flavonoid ya, penentuan kadar flavonoid total fenol ya, dan juga flavonoid tadi dari ekstrak yang tadi sudah disimpan dulu, ekstrak yang sudah disimpan atau yang kita sebut apa? AG ini ya, AG ini were significantly higher than those of NG. Ini adalah apa? Kalau kita lihat di sini, ini apakah hipotesisnya? Nah, di sini kita lihat tidak dinyatakan secara langsung hipotesisnya apa, tetapi kita lihat di sini total phenol and flavonoid contents from distilled water extract of AG were significantly higher than those of NG.
Apakah ini hipotesis atau ini hasil? Nah, tolong dilihat baik-baik ya. Dilihat baik-baik. Bisa di situ dikemukakan sebagai hasil, bisa pula sebagai hipotesis. Kemudian yang berikutnya, ini tadi uji di PPH, uji ABTS, uji PRAP, dan juga uji dengan H2O2 sebagai peroksidnya sebagai scavenging, jadi radikal scavenger gitu ya. Di sini kita lihat bagaimana aktivitasnya. Nah, aktivitas dari ekstrak yang ada dalam air, ternyata untuk yang ekstraknya tadi disimpan lebih dulu sehingga menjadi AG, dan yang satu lagi dibandingkan dengan yang segar, ekstrak segar, maka terdapat perbedaan scavenging activities ya. Jadi sifat antioksidannya itu lebih besar ketika ekstrak bawang putih tadi disimpan lebih dulu sehingga menjadi aging ekstrak ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat hasil-hasil yang lain. Ini FE2 bagaimana? Dikatakan di sini bahwa aktivitas chelating dari ekstrak etanol dan kloroform lebih besar daripada ekstrak dalam air murni gitu ya, baik untuk NG-nya maupun AG. Nah, apa makna dari sini? Saya juga harus bisa menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh ini. Maknanya apa ya? Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa aktivitas AG lebih besar, AG dan NG itu lebih besar jika ekstraksinya itu dilakukan dalam pelarut etanol dan kloroform. Dapat disimpulkan apa dari kalimat ini? Dapat ditarik kesimpulan bahwa zat-zat, ya, gimana? Halo? Saya akan teruskan kalau sudah ada yang menjawab, terlepas dari benar atau salah. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa? Delia, Bu. Ya, oke, Delia. Di sini kesimpulannya berarti EG itu lebih tinggi kadar antioksidan dan antimikrobanya dibandingkan NG, Bu. Betul. Terus yang kedua, di sini dari aktivitas untuk etanol dan kloroform, ekstrak etanol dan kloroform lebih besar, lebih besar di etanol dan kloroform daripada air murni. Daripada air murni, gitu ya. Jadi itu yang tersampaikan dari abstrak ini. Artinya lebih banyak zat aktif sebagai antioksidan maupun antibakteria pada ekstrak etanol dan ekstrak kloroform. Berarti kalau bawang putih itu kita ekstraksi dengan air dibandingkan dengan kita ekstraksi dengan etanol dan kloroform, maka yang lebih banyak manfaatnya adalah ekstrak etanol dan ekstrak kloroform, karena di situ zat-zat aktifnya lebih banyak terekstraksi. Suatu artikel tersebut untuk apa? Untuk menjadi bahan pemikiran kita, menjadi dasar pemikiran kita untuk pemilihan suatu prosedur atau suatu cara dalam dalam proses mendapatkan bahan-bahan aktif yang kita inginkan, gitu ya. Kalau sehari-hari kita pakai bawang putih, pelarutnya itu apa sebetulnya? Sehari-hari kita pakai, kita masak, tentu kan ada pelarut di situ ya. Pelarutnya apa? Air. Nah, air ya.
Jangan sampai saudara melihat, aduh ini etanol dan kloroform, kalau gitu lebih baik masaknya pakai etanol dan kloroform. Tidak ya, kalau masak itu ya tetap pakai air gitu ya, pelarutnya. Jadi di sini artinya kalau kita mau menjadikan bawang putih tadi sebagai bahan untuk membuat obat ya, obat apakah itu obat tradisional atau nanti bahan yang herbal terstandar dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan etanol gitu ya. Etanol, kalau kloroform sedapat mungkin kita hindari ya, karena itu mengandung klor dan itu berbahaya ya. Jadi lebih baik kita menggunakan etanol. Etanol nanti diuapkan juga. Jadi kalau kloroform bisa diuapkan, akan harus diuapkan juga, namun bisa jadi ada tersisa kloroform. Kalau etanol, sisa etanol tidak jadi masalah. Etanol dalam jumlah yang kecil tidak jadi masalah, dan etanol itu sangat mudah menguap karena larut dalam air juga, jadi bersama-sama air akan keluar gitu ya. Kemudian sifat antibakteri yang tadi Ag lebih tinggi daripada Ng, ya, jadi kita bisa lihat bahwa ekstrak garlic yang apa tadi, yang disimpan lebih dulu, yang kita sebut aged garlic extract, itu potensinya lebih besar daripada yang sini. Dari ekstrak saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan ini lebih yang mana yang diambil. Dalam hal ini bawang putih yang digunakan ya bagian pantai di Mediterania ya. Kemudian kita lihat juga bawang putih itu sudah rempah ya, dan juga obat-obat alami atau obat tradisional ya, obat alami lah. Saya bisa katakan obat alami, artinya kita gunakan bawang putih dalam tujuan cerita yang kita peroleh dari introduction pada artikel ini. Oke, jadi bawang putihnya itu ya, maka kita harus menyatakan bahan tersebut berasal dari mana. Ya, berasal dari mana? Karena bisa jadi kandungan kimiawi bahan-bahan yang kita ambil itu akan berbeda, meskipun misalnya sama-sama bawang putih, tapi bawang putih yang ditanam di Indonesia, katakanlah di Pulau Jawa, Jawanya Jawa Tengah misalnya, akan berbeda dengan misalnya, karena tanahnya berbeda, iklimnya dan sebagainya, bisa jadi itu berbeda. Bagaimanapun juga kita harus sebutkan asal muasal materi yang kita gunakan dalam penelitian ya. Keterangan yang berikut kita kenal bawang putih tadi sebagai rempah dan sekaligus juga sebagai obat alami gitu ya. Garlic itu dikenal mengandung antioksidan alami ya, yang dapat menghilangkan apa yang disebut sebagai reaktif oxygen species, ROS ya. ROS itu adalah oksigen yang reaktif, dan oksigen yang reaktif itu singlet, triplet ya. Jadi ada juga O dalam bentuk onasens ya, oksigen radikal gitu. Dan juga mengurangi peroksida dari lipid dan LDL ya. Jadi di sini oksidasi dapat terjadi di dalam tubuh kita. Oleh apa? Oksidasi tadi dilakukan oleh peroksida lipid dan juga LDL yang kita kategorikan sebagai low density lipoprotein. Ini tidak baik ya, tidak baik bagi tubuh kita.
Nah, tentang hal ini kita bisa lihat kajian tersendiri tentang LDL, di mana LDL ini bisa menyebabkan terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah, gitu ya. Nah, itu di sini kita mengenal istilah ROS ya. Tadi adalah spesies oksigen yang reaktif. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang garlic punya kandungan kimia apa? Yaitu ada senyawa yang namanya alisin, kemudian ada senyawa disulfida ini yang membuat bawang putih itu mempunyai bau yang khas gitu ya. Kemudian juga ada senyawa-senyawa belerang lainnya. Nah, senyawa-senyawa belerang inilah yang membawa bawang putih tadi menjadi berbau khusus ya. Kemudian kita lihat kandungan-kandungan kimia yang didapatkan pada bawang putih tadi menyebabkan bawang putih itu mempunyai sifat sebagai senyawa yang fisiologis aktif. Fisiologis aktif itu bersifat aktif secara fisiologis, jadi dia di dalam tubuh itu, dalam tubuh kita ya, atau tubuh hewan juga, aktivitas yang khusus dalam hal ini adalah pada jalur-jalur metabolisme tertentu. Jadi berbagai jalur metabolisme itu akan dipelajari di biokimia, dan kemudian aktivitas-aktivitas dari senyawa-senyawa ini tadi diantaranya adalah di dalam jalur-jalur metabolisme yang terjadi di dalam tubuh ya. Jadi penyebabnya adalah ini. Ini sudah diketahui dan kemudian ini menjadi menarik karena sekali lagi bawang putih tadi mempunyai sifat fisiologis aktif. Kemudian kita ingin tahu bagaimana sifat-sifat tersebut, khususnya sifat sebagai antioksidan dan juga sebagai antimikroba, gitu ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya berkaitan dengan antioksidan, antimikroba itu apa? Silakan kalau mau ditanyakan. Kalaupun tidak, itu sudah ada di biokimia ya mestinya. Tapi kalau mau ditanyakan, silakan, saya beri kesempatan dalam 1 menit ini, 30 detik inilah, ajukan pertanyaan. Oke, kalau tidak ada berarti saudara mengerti. Jangan tidur ya, jangan tidur. Ini saya mencoba untuk memberikan gambaran apa yang perlu kita lihat ketika kita membaca suatu artikel gitu ya, suatu artikel. Oke, kita lihat ya, silakan. Izin Ada? bertanya. Ya, silakan. Saya Fasya Bu, mau bertanya ini Bu tentang gimana sih cara kerja antioksidan kalau misalkan dia udah masuk ke dalam tubuh? Oke. Cara kerjanya itu antioksidan ini menangkap radikal-radikal bebas atau yang kita sebut ROS tadi. ROS tadi apa? Reaktif oksigen apa tadi? ROS reaktif oksigen spesies ya. Jadi spesies oksigen yang reaktif. Nah, spesies oksigen yang reaktif ini kita sebut sebagai radikal oksigen ya, radikal bebas lah. Radikal bebas tadi tidak hanya radikal oksigen, ada yang lain lagi. Nah, intinya zat yang kita makan misalnya biasanya dimasukkannya antioksidan rata-rata kan lewat kita konsumsi gitu ya, lewat mulut. Nah, di situ apa yang terjadi adalah zat ini akan menangkap radikal bebas. Nah, radikal bebas tadi karena ditangkap oleh zat aktif yang kita sebut sebagai antioksidan, maka kadar oksidan atau kadar radikal di dalam tubuh kita menurun. Nah,
radikal-radikal itu sifatnya merusak. Bayangkan kalau ada radikal bebas ya di dalam tubuh kita, radikal bebas itu sifatnya sangat reaktif. Nah, dia bisa merusak berbagai macam, ya tergantung dia berada di mana, dia bisa merusak dan dari situ akan terjadi kerusakan yang menyebabkan salah satunya misalnya terjadi penuaan dini atau orang yang masih muda tapi kelihatannya atau juga kondisinya seperti orang tua, bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan tumor dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau secara sederhananya saja dalam makanan kita kadang-kadang kita tidak menyadari atau seringkali kita tidak menyadari makanan yang kita makan itu mengandung radikal bebas. Misalnya pada apa? Pada goreng-gorengan ya, makanan yang digoreng kemungkinan besar mengandung radikal bebas itu kita dapati pada makanan yang digoreng karena apa? Prosesnya menggunakan temperatur tinggi. Mengapa tinggi temperaturnya? Karena kita tahu minyak goreng itu panasnya bisa sampai di bawah 200 ya, 150, 170 tergantung. Kalau dalam tekanan yang lebih tinggi lagi, temperaturnya lebih tinggi lagi. Nah, dari situ oksigen masuk ke dalam tubuh kita, radikal bebasnya ya yang rusak itu. Bisa jadi karena minyak digunakan berulang-ulang sehingga sudah membentuk radikal itu ikut terkonsumsi gitu. Karena itu sekaligus pesan sponsor di sini, pesan sponsor untuk kesehatan ya. Hindari goreng-gorengan terlalu banyak ya, terutama kalau kita lihat gorengan tersebut dimasak, digoreng dengan minyak yang sudah hitam, sudah berwarna gelap lah gitu ya. Artinya sudah berulang-ulang dan kemudian juga digunakannya dengan suhu yang tinggi ya. Bisa kita lihat juga suhu tinggi itu dari apinya yang besar dan sebagainya gitu ya caranya. Nah, bagaimana menetralisirnya? Makanlah sayur-sayuran, buah-buahan segar. Sayur-sayuran, buah-buahan segar itu mengandung antioksidan ya, mengandung antioksidan. Dari mana? Dari zat-zat alami yang terdapat di dalam makanan, dalam raw material tersebut. Jadi kalau makan buah ya sebaiknya buah segar gitu ya. Jangan buahnya direbus dulu gitu. Kalau direbus dulu ya sudah hilang sebagiannya. Vitamin C yang kita makan. Sebetulnya vitamin C itu ada di dalam makanan kita sehari-hari, dalam diet kita mestinya kalau kita makannya dengan komposisi yang baik ya, mengandung sayuran, protein dan juga vitamin mineral yang masih baik. Jadi tanpa harus mengkonsumsi khusus vitamin C. Nah, kalau pada keadaan sakit memang dianjurkan mengkonsumsi vitamin C tambahan. Tapi itu pun saya lihat salah satu yang ditambahkan atau diberikan oleh Departemen Kesehatan untuk penderita COVID, vitamin C tambahan itu hanya 500 mg per 12 jam. Jadi kalau kita hitung sehari sekitar 1000 mg. Kalau kita makan lebih dari itu tidak ada gunanya juga karena akan dibuang. Jadi kalau secara makan atau minum misalnya UC 1000 saya lihat di situ ada berapa miligram kandungan vitamin C-nya ya. Memang itu tinggi untuk orang yang sakit, mungkin itu bisa kita gunakan untuk membantu ya. Tapi kalau kita sehat kita tidak perlu sampai sebanyak itu minum satu botol yang isinya 100 mili kalau tidak salah itu 100 atau 150 mili. Nah itu terlalu banyak gitu ya. Nah ini harus diketahui oleh semua yang hidup, Jadi kita semua ini tentunya harus mengetahui apa yang kita makan, mengapa kita makan itu harus ada alasannya juga ya, harus tahu alasannya. Bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih Bu. Ya, hidup sehat ya. However, the strong and tangy flavor of garlic is big problem when developing products using garlic compounds. Ya, tadi kalau kita menggunakan bawang putih yang tadi saya katakan permasalahannya adalah
aroma yang khas itu yang menyengat itu, yang seringkali orang tidak suka dengan aroma itu ya. Nah, aroma tadi disebabkan oleh apa? Yaitu oleh senyawa-senyawa alin dan kemudian prekursornya. Prekursor itu calon senyawa alin tersebut ya. Jadi dari S-alil L-cysteine yang terkandung di dalam bawang putih. Jadi senyawa ini memang ada di dalam bawang putih tadi, dia menjadi ciri khas. Dan ini nanti menjadi prekursor untuk membentuk alin ini ya, itu prekursor. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau struktur dari alin ini rusak ya? Ketika dia rusak, struktur sel dari garlic itu rusak, maka alin ini akan diubah menjadi alisin oleh enzim yang namanya alinase. Alinase akan menyebabkan alin berubah menjadi alisin. Alisin ini yang menyebabkan strong atau menyengatnya bau bawang putih tersebut ya. Jadi kita lihat kalau bawang putih itu masih utuh kulitnya, kita tidak mencium bau yang tajam itu ya. Saya bayangkan bawang putih, begitu dia dikupas, ya dikupas, kemudian kita gerus gitu, langsung baunya akan menyengat, betul tidak? Ya, nah itu sesuatu yang sudah dikenal. Betul, Bu. Ya, jadi kita sekarang tahu alasannya mengapa terjadi perubahan aroma ketika belum kita kupas dan setelah kita kupas kemudian kita gerus ya. Nah, karena alisin ini sifatnya tidak stabil, dia akan terdekomposisi menjadi senyawa belerang organik yang lipofilik. Lipofilik itu adalah yang suka akan lemak, akan lipida atau akan lemak gitu ya. Seperti misalnya senyawa tersebut adalah dialil sulfida, disulfida dan juga dialil trisulfida. Nah, hal ini dapat dibaca pada literatur nomor 4. Artinya kalau kita mau tahu lebih lanjut, itu kita bisa buka jurnal nomor 4 pada referensi yang dicantumkan di dalam jurnal ini. Yang tadi sebentar ada referensinya ini tentang garlic tadi, ada referensi nomor 1, 2, dan yang nomor 3 ini tentang bagaimana jalur-jalur metabolik yang ada, jalur-jalur metabolisme yang ada di tubuh kita yang akan dipengaruhi oleh ini tadi, oleh alisin itu ya. Baik, the most common and traditional method to reduce the strong flavor of garlic is by steaming or roasting. Jadi cara kita menghilangkan bau tadi, kita kukus ya. Ini kita kukus atau kita roasting, itu jadinya di ini kalau dalam bahasa Jawa itu digongso, digoreng kering gitu tanpa minyak. Di apa namanya? Tahu ya, roasting? Iya, gitulah. Jadi digoreng kering tanpa minyak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, di sini cerita-ceritanya tadi masing-masing ini diambil dari literatur yang ada di dalam daftar referensi. Maka ketika nanti saudara menuliskan introduksi atau pendahuluan dari paper saudara atau dari skripsi saudara, maka sumber literatur yang saudara kutip itu apa, nomor berapa, itu harus dicantumkan di akhir kalimat ya. Jadi ini kita lihat dia mengutip dari literatur nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, 9 ya. Itu kita lihat di sini dari literatur masing-masing apa yang dia dapatkan, yaitu misalnya saja
pada literatur nomor 7. Dia mendapatkan di situ keterangan tentang water soluble flavonoids and phenolic compounds. Jadi senyawa-senyawa fenolik dan flavonoid yang yang ada pada air, yang larut dalam air, ya, itu kita lihat akan banyak dia. Compounds are increased. Jadi senyawa-senyawa yang larut dalam air itu akan makin banyak terekstraksi kalau apa? Kalau ini suhunya dinaikkan. Kenapa kalau suhunya dinaikkan kemudian kandungan senyawa fenolik dan flavonoid itu meningkat? Ya tidak lain karena suhu akan mempengaruhi kelarutan suatu senyawa, ya, di dalam pelarutnya, gitu ya, dan sebagainya. Jadi di sini ada cerita tentang aged garlic or black garlic, ya, is attracting attention of customers these days. It is a type of processed garlic produced by aging of whole garlic under constant temperature and humidity. Jadi ini adalah proses yang menggunakan menggunakan temperatur dan kelembaban tertentu, ya, temperatur tertentu untuk mengubah bawang putih itu menjadi bawang yang hitam. Ya, hitam itu berdasarkan apa? Berdasarkan perubahan yang terjadi pada suatu proses yang dilakukan terhadap garlic yang utuh, bawang putih yang utuh, ya, pada temperatur dan kelembaban tertentu. Gitu, cerita-cerita ini semuanya ada di sini. Kemudian kita lihat the purpose of this study. Therefore, the purpose of this study was to determine the antioxidative activity of garlic and aged garlic byproduct. Artinya yang diperoleh dari ini, ya, hasil samping garlic dan aged garlic tadi melalui ekstraksi menggunakan air destilasi atau yang kita sebut air murni, kemudian etanol dan kloroform. Nah, itu tujuan dari sini. Jadi yang diharapkan kita mendapatkan ekstraknya, kemudian kita bisa menentukan sifat antioksidatifnya seberapa besar, ya, dan juga tentunya tadi salah satunya adalah sifat antimikrobanya. Oke, itu tadi sebagian dari introduksi atau sebagian dari pendahuluan yang kita dapatkan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke material and methods, ya. Jadi ini tahapan yang berikutnya. Materialnya apa saja? Pertama adalah sampel yang kita gunakan, garlicnya itu, ya, berupa apa? Ada dua macam di sini yang disebut non-aged garlic atau yang kita sebut ekstrak yang segar, dan satu lagi adalah aged garlic yang sudah disimpan, ya. Tapi dia dapatkan dari suatu pabrik, jadi dari suatu distributor, dari suatu penyedia, ya. Jadi pabrik ini penyedia bahan kimia, dia tidak usah lagi membuatnya, tapi sudah langsung bisa dipakai dua jenis sampel yang akan diteliti ini, ya. Kemudian apa yang ditunjukkan pada bagian berikutnya? Kalau ini tadi sampelnya itu, ya, bahan baku yang akan dipelajari itu. Kemudian yang berikutnya adalah percobaan yang akan dilakukan. Apa saja tahapan-tahapannya? Jadi experiments were carried out using powdered garlic byproduct samples, distributor atau dari penyedia bahan kimianya tadi, ya, penyedia sampel tadi. Ya, kita lihat briefly after pressing out juice from whole garlic without removing the husk. Jadi tanpa menghilangkan ampasnya, gitu ya. The remaining was dried at
degrees for 6 hours. Jadi ini akan kita dapatkan sudah dikeringkan pada suhu 60 derajat, bukan 100 ya, untuk waktu selama 6 jam. Itu setelah kita pressing out juice dari garlicnya ya, terus kita ambil, kita keringkan, yang bukan jusnya yang dikeringkan ya, tapi yang ada pada garlicnya. Kemudian 50 gram dari NG atau AG powder was mixed with, dicampurkan dengan 250 ml pelarut. Nah, pelarut itu masing-masing sendiri-sendiri, jangan dicampurkan. Ini ada 3 pelarut yang dipakai untuk kemudian dapat kita peroleh 3 hasil ekstraksi, dan seterusnya ini diinkubasi pada suhu kamar dan kemudian dikocok pada 250 rpm, diinkubasi selama 24 jam. Kemudian ekstraknya, ya ekstrak dari air, ekstrak etanol, dan ekstrak kloroform, ada 3 ekstrak. Kemudian difiltrasi dengan kertas saring Whatman. Nah, kertas saring Whatman nomor 2, ini meshnya berapa, itu ada di label pada dus kertas saring itu ya. Jadi kalau saudara menggunakan kertas saring, lihat baik-baik identitas kertas saring tersebut. Kertas saring Whatman ini yang halus ya, jadi artinya dia bisa menyaring dengan meshnya yang ini, kalau nggak salah ya nomor 2 itu berapa meshnya saya lupa lagi, tapi bisa dicari pada kertas saring Whatman tadi di label di muka atau di permukaan atas dari dusnya gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan tentang apa yang dilakukan di sini. Setelah itu kita lihat reaksi yang akan digunakan apa saja. Ini kita lihat ada Volin Chiocaltos phenol reagent. Nah, ini FC phenol reagent, Volin Chiocalto itu ada, tinggal kita pakai. Kemudian di sini ada natrium karbonat, ada metanol, ada AlCl3. Kemudian ada ini senyawa-senyawa yang kita pakai. Ini reaksi Volin Chiocalto. Kemudian yang berikutnya adalah DPPH, ini juga ada tersedia, dan kita pakai dalam jumlah yang sangat kecil ya. Ini harganya DPPH ini untuk harga sejumlah 100 mg itu mungkin sekarang sekitar 5 jutaan gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Jadi ketika saudara menggunakan DPPH ini harus hati-hati betul mengambilnya dan menyimpannya juga demikian supaya tidak rusak, karena DPPH itu juga mudah bereaksi ya, dia reaktif. Dan seterusnya ada BTS, ada senyawa-senyawa yang lain. Nah, dalam menyiapkan suatu eksperimen, suatu penelitian, ini harus dicatat ya, chemicals-nya itu kalau saudara beli, artinya berasal dari suatu pabrik, nyatakan dari mana asalnya, seperti misalnya di sini peroxide from horseradish hydrogen peroxide. Ini peroxide yang kita peroleh dari horseradish ini apa ya, dari sejenis umbi-umbian yang mengandung peroksida. Kemudian ada hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini diperoleh dari sigma, yaitu Sigma Aldrich GmbH Steinheim Germany gitu. Ini diperoleh dari satu sumber tertentu, harus dituliskan karena bisa jadi bukan dari Sigma, bisa jadi ada dari perusahaan yang lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke eksperimen. Pertama tentang aktivitas antioksidan. Nah, apa yang kita lihat di sini? Antioksidan itu kan macam-macam. Nah, salah satunya adalah yang tergolong sebagai fenol, ya.
total fenol. Kenapa kita katakan total fenol? Karena kita tidak melihat satu persatu fenolnya itu apa jenisnya, melainkan semuanya adalah golongan fenolik, ya. Fenol dan turunannya. Nah, yang kita lihat hanya keseluruhan fenolnya, begitu ya. Jadi di sini yang kita lihat adalah kandungan fenol secara keseluruhan ditentukan dengan reaksi yang namanya Follin-Chiao-Carto, ya. Metodenya dapat dilihat di literatur nomor 10 dengan sedikit modifikasi. Nah, di sini dinyatakan apakah kita menggunakan sepenuhnya metode pelaksanaan eksperimen untuk menentukan total fenol itu sesuai dengan literatur nomor 10 atau ada penyesuaian. Nah, kalau ada penyesuaian maka di sini harus dinyatakan supaya orang tidak terjebak ketika melakukan lagi menggunakan cara dari literatur nomor 10 ternyata tidak berhasil. Ya, karena apa? Karena sebetulnya yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sudah dimodifikasi. Apa yang dilakukan? Ya, kita lakukan pertama adalah sampel sebanyak setengah mili 10-fold diluted. 10-fold itu berarti 10 kali pengenceran, ya. 10-fold diluted 10 kali pengenceran dari sampel. Kemudian Follin-Chiao-Carto digunakan 2,5 ml. Kemudian dicampurkan dan direaksikan pada suhu kamar, room temperature. Kalau dikatakan room temperature, ya kita ambilnya adalah 25 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, kadang room temperature itu kalau di negara bermusim dingin, biasanya itu 20 derajat Celcius, ya. Ya, kita catat saja, kita coba pada 25 derajat, ya kita catat 25 derajat Celcius, gitu ya. Setelah itu ditambahkan Na2CO3 yang berkonsentrasi 75 gram per liter. Nah, ini berapa banyak saudara buat ini dulu, kemudian diambil 2 mili, kemudian direaksikan pada suhu kamar selama 2 jam, dibiarkan selama 2 jam agar bereaksi. Lalu tentukan nilai absorbannya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 760 nanometer. Nah, dalam hal ini, ketika saudara mau melakukan penelitian ini, saudara sudah punya pengetahuan dasar tentang penggunaan spektrofotometer. Kita ketahui bahwa spektrofotometer dengan sinar tampak, ya, sinar tampak atau cahaya tampak, itu perlu kita lakukan lebih dulu pencarian absorbansi maksimum atau panjang gelombang maksimum, yaitu panjang gelombang yang menghasilkan absorbansi maksimum pada pengukuran dengan spektrofotometer itu. Jadi dalam kasus ini senyawa fenolik yang bereaksi dengan Follin-Chiao-Carto akan mempunyai respons pada panjang gelombang 760 nanometer, gitu ya. Itu pengertiannya harus jelas, dan ini sudah dipelajari di kimia analitik. Mestinya para calon peserta tugas akhir sudah tahu itu. Kalau lupa, silakan lihat lagi bagaimana caranya menentukan lambda maksimum, ya. Lambda maksimum agar kita mendapatkan hasil penelitian yang tepat, ya. Kemudian karena di sini kita menggunakan pelarut tertentu, maka dalam hal ini pelarut yang digunakan kita harus lihat. Kalau pelarutnya metanol, maka blankonya juga metanol. Kalau pelarutnya itu kloroform, blankonya juga kloroform. Kalau etanol, ya etanol, gitu blankonya, ya. Blanko itu adalah pelarut tanpa ada zat lain yang dilarutkan ke dalamnya. Kalau yang lain itu adalah larutan sampel, itu sesuai dengan yang sudah kita siapkan. Jadi selalu ada blanko. Blanko itu untuk apa? Mencari titik nol, ya, titik nol sebelum kita lakukan
pengukuran absorbans pada suatu alat spektrofotometer. Selalu ada belangko, ya. Sampai di sini paham tentang penggunaan alat, ya. Jadi sekali lagi ini yang kita lakukan adalah pengukuran kekuatan antioksidan, tetapi alat yang kita gunakan adalah spektrofotometer. Apa sebab? Nah, ini kita harus tahu, tidak lain karena konsentrasi zat yang kita periksa akan menentukan warna dari larutan. Warna dari larutan itu tentunya akan menentukan absorbansi. Dari absorbansi itu kita bisa menyusun kurva. Nah, apa yang kita lihat di sini, kita perlu adanya kurva standar. Mengapa kurva standar ini diperlukan? Tentunya untuk menentukan berapa konsentrasi senyawa aktif atau senyawa yang kita periksa itu, dan itu dilihatnya adalah dengan cara mendapatkan kurva standar yang itu dibuat dengan menggunakan larutan dengan konsentrasi tertentu senyawa-senyawa fenolik, ya. Senyawa fenolnya kita ambil, kemudian kita buat konsentrasinya bervariasi, lalu nanti kita lihat makin tinggi konsentrasi absorbansinya makin tinggi. Kemudian nanti kita ambil sampel, dari sampel tadi kita bisa ketahui berapa absorbansinya. Dari absorban tersebut melalui kurva standar itu kita bisa ketahui konsentrasi zat aktif yang terdapat di dalam larutan yang kita periksa secara spektrofotometri, gitu ya. Nah, pemahaman ini sekali lagi perlu saudara punyai, perlu saudara yakini dulu, pelajari lagi kalau lupa, sebelum dilakukan eksperimennya, ya. Diskusikan dulu, ini begini-begini apa yang akan terjadi, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya, bagaimana mengolah datanya harus didiskusikan dulu. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini tentang flavonoid. Nah, kalau tadi kita melihat fenolik, ya, senyawa-senyawa fenolik, maka yang sekarang kita akan lihat adalah flavonoid secara keseluruhan. Tidak kita pisah-pisahkan, flavonoidnya tidak kita murnikan. Yang penting flavonoidnya diekstraksi. Bagaimana caranya? Yaitu kita lakukan dengan cara menggunakan metode DOD yang ada di literatur nomor 11 dengan sedikit modifikasi. Secara singkat ini dituliskan 2% AlCl3 dan sampel yang diencerkan 10 kali dicampurkan dan direaksikan pada suhu kamar, ya, pada suhu kamar selama 10 menit. Setelah itu dilakukan pengukuran absorbansinya pada 415 nanometer, ya. Apa yang digunakan sebagai senyawa flavonoid standar yaitu senyawa quercetin. Nah, quercetinnya berarti harus ada, lalu kita buat kurva standar untuk quercetin. Belangkonya apa? Belangkonya tentunya sesuai dengan pelarut yang digunakan. Ya, kalau pelarutnya air ya air, kalau pelarutnya metanol ya metanol, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita mengukur kekuatan radikal bebasnya atau kemampuan radikal bebasnya tadi yang kita kenal dengan aktivitas antioksidannya, ya, aktivitasnya seperti apa. Di sini menggunakan metode yang digunakan oleh Blois pada literatur nomor 12. Sekali lagi dengan modifikasi, sedikit modifikasi, ya. Yang kita pakai di sini 5 ml dari 0,1 milimolar DPPH dalam 95% etanol. Ya, jadi sekali lagi DPPH 0,1 milimolar dalam 95% etanol diambil 5 ml.
Kemudian 1 ml dari larutan ini diencerkan sebanyak yang diencerkan tadi ya, yang diencerkan sampelnya 10 kali, dibuat tabung 1 mili, 1 mili, 1 mili, semua isinya sampel yang sudah diencerkan itu, lalu ditambahkan 5 mili dari DPPH 0,1 milimolar dalam 95% etanol. Nanti kalau kita pakai etanol 95%, berarti belangkonya apa? Belangkonya etanol 95% gitu ya. Nah, ini silakan nanti dibaca. Kemudian saudara bisa lihat absorban dari sampelnya berapa, absorban dari kontrolnya berapa. Lalu kita pakai perhitungan DPPH radikal scavenging efeknya, persentase akibat dari adanya DPPH itu seperti apa ya. Dari situ kita bisa lihat berapa aktivitas antioksidannya atau yang dikenal dengan IC50-nya untuk antioksidan tadi berapa. Nah, itu cara kita menggunakan literatur untuk melaksanakan eksperimen dan bagaimana mencatatkannya sebagai laporan ketika kita melaporkan metode pengukurannya atau metode penentuan keaktifannya itu ya, begitu. Lalu dari literatur itu sudah dapat jalan, itu jadi tidak perlu khawatir. Oke, yang berikutnya ini juga sama, saya tidak akan jelaskan secara detail di sini, tetapi sekali lagi dengan metode yang ada di literatur 13, maka saya bisa lakukan semuanya ini dan kemudian kita mendapatkan absorbansi. Nah, ada satu lagi yaitu namanya ferric reducing antioxidant power. Apa itu ferric reducing antioxidant power? Yaitu sifat antioksidan dalam mereduksi Fe13 ya. Fe13. Metodenya bagaimana? Nah, tadi sampelnya kembali lagi diencerkan, setelah itu ditambahkan senyawa-senyawa yang ada di sini. Ferric cyanide, potasium heksacyanopherat ya. FeCN6, K3FeCN6. Ada ferro, ada ferri ya. Ferro itu yang Fe2+, ferri itu Fe3+. Oke, nah ini caranya, jadi saudara akan dapatkan, ya. Nah demikian pula dengan ini, chelating activity of Fe2, ya. Fe2 ini maksudnya adalah Fe2+. Fe yang tadi, kalau ferric itu Fe3+, kalau ini ferrous ya, ferrous itu adalah Fe2+, jadi ini harusnya Fe2+, gitu ya. Kemudian chelating activity, kemampuan untuk menghelatkan, membuat kompleks ya. Nah itu dilakukan dengan cara yang tertera di sini. Nah karena kita tidak melakukan eksperimen yang sekarang ini, tetapi saudara perlu mengetahui bagaimana kita menuliskan cara-cara kerja itu, maka saya sampaikan di sini contoh dari penentuan cara kerja, melihat aktivitas sebagai pengkompleks ya, penghelat. Fe2+ sebagai penghelat. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sifat dari hidrogen peroksida. Sekali lagi, hidrogen peroksida itu mudah berubah menjadi radikal hidrogen, yaitu radikal ini. Nah, tentu saja radikal ini mempunyai sifat dapat menangkap radikal scavenger, ya, radikal scavenger. Jadi dia adalah penangkap radikal. Nah, seberapa besar kemampuan dia menangkap radikal, ya? Kalau kita lihat ini ditambahkan dengan satu radikal, maka radikal tadi
radikal bebas ya, radikal bebas dalam tubuh misalnya, maka kita akan mendapatkan radikal ini tadi akan bergabung dengan radikal dari OH tadi, gitu ya. Jadi caranya menangkap adalah radikal ini, penangkap radikal adalah suatu radikal juga. Jadi radikal ini akan menangkap radikal menjadi suatu senyawa yang netral. Jadi ini tidak lagi bersifat sebagai radikal, gitu. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada prosedurnya yang bisa dilakukan tahap demi tahap. Nanti kalau saudara mencari literatur utama untuk eksperimen yang akan saudara kerjakan, maka pelajari baik-baik literatur utama tersebut. Lalu kalau literatur utama tadi tidak menuliskan secara detail prosedur eksperimennya, tapi dia menuliskan, katakanlah mengikuti prosedur dari literatur nomor 16, berarti kita harus mencari literatur nomor 16. Dari literatur nomor 16 itulah kita mendapatkan prosedurnya, gitu ya. Nah, di dalam kasus ini kita lihat di sini dijelaskan apa yang dilakukan secara tahap demi tahap, maka sudah bisa gunakan semuanya ini untuk dicobakan ya. Lalu berikutnya sudah membuat kurva standar. Dari kurva standar lalu saudara tentukan bagaimana konsentrasi dari radikal atau konsentrasi dari senyawa yang kita periksa, gitu ya, sampel yang kita periksa. Dari situ kita akan dapatkan berapa besar keaktifannya sebagai radikal scavenger, penangkap radikal. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, ya. Antimikrobial. Nah, ini mengenai antimikroba, penentuan aktivitas antimikroba itu ada berbagai macam cara. Dan antimikroba, sekali lagi antimikroba apa? Ada gram positif. Kalau antibakteri, ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Tentu saja caranya itu berbeda, atau zat yang digunakannya atau prosedurnya itu berbeda. Perhatikan baik-baik apa yang akan saudara lakukan ya. Di dalam kasus ini antimicrobial activity dilakukan pemeriksaannya berdasarkan pada uji yang kita namakan disk diffusion test antimicrobial activity of extract yang tadi ada NG dan AG ya. Menggunakan apa? Bakterinya itu satu macam, bukan satu macam apa saja, yaitu pertama Salmonella enteritidis, 2 Staphylococcus aureus, 3 Escherichia coli, 4 Bacillus cereus, dan 5 Listeria monocytogenes. Bakteri ini tersedia di laboratorium mikrobiologi. Biasanya kita tinggal membelinya saja, kemudian kita menggunakannya. Nah, yang harus kita pelajari adalah teknik diffusion itu seperti apa, gitu ya. Karena di sini dilakukan menggunakan teknik difusi agar bukan agar supaya, bukan agar diffusion teknik itu namanya, ada pada literatur nomor 17 gitu ya. Bacterial colonies were suspended in normal saline, ini adalah larut normal saline itu dari garam ya, to obtain approximate concentration. Nah, ini disuspensikan di larutan fisiologis ini ya, supaya bakterinya itu tetap tumbuh. Ini konsentrasinya tertentu, kita pakai sesuai dengan yang ditunjuk gitu, yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian apa yang digunakan sebagai disknya? Disknya adalah filter paper.
ini ada ukuran 6 mm diameternya, kemudian were dipped in each sample, jadi dicelupkan ke dalam sampel dan dikeringkan untuk waktu selama 3 jam, gitu ya. Itu filter papernya. Kemudian semua plat yang dipakai diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, ya. 37 derajat Celcius selama 24 jam, jadi sehari semalam. Diameter dari zona yang mengalami inhibisi diukur dalam satuan milimeter. Jadi nanti ada zona inhibisi, yaitu tidak ditumbuhi oleh, katakanlah ini tadi diteteskan di sini, kemudian yang berikutnya kita akan ada zona inhibisi. Ada bagian yang tidak bening lah, bagian yang bening, nanti bagian yang bening ini diukur. Nah itu harus latihan dulu bagaimana melaksanakan eksperimen ini, karena harus dilakukan di ruang yang tidak mengandung bakteri. Kalau tidak, nanti bakteri lain ikut tumbuh di situ, ya. Jadi harus ada ruang khusus untuk percobaan ini. Kalau saudara sedang flu juga, nanti kalau saudara bersin, bakterinya akan, atau virus, ya bakterinya akan ikut tumbuh di situ. Ini harus hati-hati. Ada satu cerita, kawan yang melakukan penelitian tugas akhirnya itu di laboratorium biokimia, dia mengambil biokimia, setiap kali dia buat selalu tercemar karena kawan itu flu-nya tidak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi itu harus hati-hati betul. Ya, kemudian kalau ada data-data eksperimen yang harus dikaji secara statistik, maka kita harus melakukan eksperimen tersebut tidak hanya satu kali. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, semua eksperimen dilakukan triplicates. Apa itu? Bukan duplicates. Kalau itu 2, duplicates itu hanya 2, triplicates itu 3 kali eksperimen. Jadi minimalnya kita lakukan triplicates, triplet ya, 3 kali. Kemudian yang berikutnya, hasil yang dipresentasikan atau dilihat hasilnya itu ada min dan plus minus standar errornya, ya. Ini untuk statistik, istilah masing-masing ini harus dipelajari dulu sehingga saudara bisa tahu cari rata-rata dan standar errornya itu boleh berapa gitu ya. Data were analyzed using IBM SPSS statistik. Nah, ini untuk eksperimen yang mereka lakukan. Tapi kita menggunakan apa menganalisisnya itu perlu dicatat juga. Jadi dalam hal ini penggunaan alat untuk mengolah data statistik itu juga harus kita sampaikan, kita laporkan. One way analysis of variance ini dilakukan dengan ANOVA, kemudian significant difference dan seterusnya itu dinyatakan semuanya, ya. Lalu ada namanya p-value, ya, harus lebih kecil dari 0,505%. Kalau hasilnya mendapatkan p-value yang lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara statistik hasil yang kita peroleh itu tidak signifikan. Jadi, sekali lagi untuk yang ini penting sekali, harga P-nya itu berapa? Teman-teman saudara, kakak-kakak angkatan saudara yang melakukan eksperimen kemarin itu ada yang punya hasil nilai P-nya itu lebih besar daripada 0,05. Maka dia harus mengulanginya lagi, melihat lagi, mengevaluasi kesalahannya ada di mana, kemudian eksperimennya harus diulang untuk mendapatkan hasil yang signifikan. Kalau hasilnya tidak lebih kecil dari 0,05 P-nya, nilai P-nya, maka dia tidak bisa digunakan, gitu ya. Data ini tidak signifikan, tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan.
Oke, sampai di situ ya. Perlu diperhatikan setelah saya tidak bahas lain-lainnya. Setelah kita dapatkan data analisis ya, dari hasil analisis tadi dapatkan apa datanya, baru kemudian kita menuliskan hasil eksperimennya itu dapat kita peroleh apa saja gitu ya. Pada penentuan total fenol dan kandungan flavonoid ini kita dapatkan untuk eksperimen yang tadi didapatkan di sini data pada tabel 1. Nah, tabel satunya nanti kita akan lihat seperti apa kita buat sesuai dengan tujuan eksperimennya tadi, maka datanya akan kita peroleh. Datanya apa saja kita akan lihat setelah ini. Kemudian yang berikutnya kita lihat hasil olahan data ekstraksi yang kita dapatkan dari bawang dengan pelarutnya air ya. Ag-nya itu mempunyai signifikansi yang tinggi karena P-nya itu lebih kecil dari 0,001. Ini P hasil dari mana? Hasil olahan ya, hasil olahan dari data statistik itu. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat bahwa untuk ekstrak air yang paling signifikan itu adalah ini ya, higher total phenol content, yaitu 147,58 mg GAE itu tadi apa? Galik. Yang ini E-nya ekstrak, A-nya tadi adalah ages ya. Daripada ekstrak-ekstrak yang lain kita peroleh yang ekstrak dari air ya, ekstrak dengan menggunakan larut air ini mempunyai total fenol yang paling tinggi ya, yaitu 147,58 mg. Kemudian nilai rata-rata minnya ya, values of total phenol contents were in the following order. Jadi urutannya untuk yang AG ini ada 5 eksperimen, E, D, kemudian yang berikutnya ini C, dan kemudian kita lihat di sini ada 43,01, 5,68 dan seterusnya ya. Hasilnya ini yang kita bisa peroleh dari eksperimen tadi setelah data statistiknya diolah. Nah, dari eksperimen ini dapat dikatakan secara umum antioksidan, aktivitas antioksidan dari ekstrak tumbuhan mostly interactive with phenolic type compounds. Jadi kebanyakan atau yang utamanya berinteraksi dengan senyawa-senyawa tipe fenolik ya, senyawa-senyawa tipe fenolik sesuai dengan apa yang dilaporkan pada literatur nomor 18. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa dari eksperimen ini hasil eksperimennya itu sejalan dengan yang disampaikan oleh peneliti terdahulu yang menuliskan laporannya di jurnal nomor 18 gitu ya. Nah, kemudian hal lainnya dapat kita lihat di sini. Regardless of solvents ya. Ini tanpa melihat pelarutnya apa, kandungan flavonoid dari kelompok-kelompok AG ya, dari kelompok-kelompok yang tadi disimpan dulu ya jadi AG dari ages were significantly higher compared to those NG. Jadi nilai flavonoidnya atau kandungan flavonoidnya untuk ekstrak bawang yang disimpan dulu, yang dimatangkan lah istilahnya, itu lebih tinggi, sangat signifikan, lebih tinggi daripada yang berasal dari ekstrak segar ya, itu kenyataannya. In particular, khususnya ini flavonoid content of water extract from AG
ini 4,5 kali lebih besar daripada Ng, ya. Jadi kita bisa lihat AGW Wene Water, kemudian yang berikutnya kita dapatkan ini harganya adalah sekian, kemudian yang berikutnya adalah sekian. QA, quercetin equivalent per gram, ya. Consequently, water extract from AG show the highest total phenols and flavonoid contents. Ini adalah hasil yang sesuai dengan tujuan eksperimen tadi untuk mengetahui seberapa besar kandungan fenol dan flavonoid itu pada ekstrak yang mengalami pematangan melalui penyimpanan khusus gitu dalam waktu tertentu dibandingkan dengan ekstrak segarnya, ya. Ekstrak segarnya itu yang tidak mengalami penyimpanan. Nah, itu yang kita peroleh dari eksperimen ini. Jadi, kalau sudah melakukan eksperimen, tahap-tahap ini sudah secara lalui, berarti sudah menerapkan metode saintifik yang sesuai, ya. Nah, ini hasil lainnya bisa kita lihat berdasarkan literatur yang mana saja. Ini kita lihat the significant increase in total phenol and flavonoids. Ini pada AG, ya. Jadi hasil yang kita peroleh kenaikan yang signifikan pada kandungan fenol total dan juga flavonoid, ya, pada AG tadi bisa jadi disebabkan karena konversi atau perubahan senyawa-senyawa tertentu, ya, komponen-komponen tertentu di dalam garlic menjadi senyawa-senyawa yang bersifat sangat hidrofilik, ya. Jadi senyawa-senyawa tadi adalah senyawa yang diperoleh dari bawang, kemudian berikutnya konversinya terjadi menghasilkan senyawa-senyawa hidrofilik yang lebih tinggi konsentrasinya, ya. Bukan konsentrasi, maksudnya lebih tinggi sifat hidrofiliknya gitu. Sifat hidrofilik itu adalah sifat suka akan air. Ya, kita lihat di sini berdasarkan literatur dari Bozin et al, literatur nomor 19. Ini ekstrak metanol 80%, ya, ekstrak dari metanol 80%, kita gunakan pelarutnya metanol 80%, yang kemudian didiamkan tadi, ekstrak garlic, ya, mempunyai total fenol dan flavonoid sebesar 0,98 mg dan 6,99 mg per QA per gram. QA per gram, quercetin equivalent tadi kita pakai quercetin sebagai standarnya, ya. Jadi ini 0,98 gram untuk fenolic dan 6,99 untuk flavonoid. Oke. Kemudian untuk garlic yang segar, ekstrak garlic yang segar, ini cuma 0,05 mg fenolnya dan 4,16 L, ini saya lupa ini L-nya, L gram, yang dibandingkan dengan tadi 6,99, ini 2/3-nya lah kurang lebih, ya. Dan seterusnya kita lihat hasil-hasil yang kita peroleh di sini. Jadi hasil itu bisa bermacam-macam tergantung dalam eksperimennya kita lakukan apa, dengan tujuan apa, maka dari situ kita mendapatkan hasilnya tadi baik atau buruk itu harus dilaporkan agar kemudian bisa ditarik kesimpulan yang tepat, ya. Apakah itu signifikan atau tidak juga perlu dilaporkan. Nanti yang dapat ditarik kesimpulannya adalah hasil dari eksperimen-eksperimen yang nilai probabilitas atau nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,05 secara statistik, ya, 0,05. Nah, ini aktivitas CPPH dan ABTS
Ini dapat dilihat di sini data dari eksperimennya. Kemudian ini tadi adalah dari grafik didapatkan tabel, bukan didapatkan, kita buat laporkan juga kalau kita sudah mendapatkan hasil eksperimen, ya. Oke, ini sebentar ya. Ini mengenai dua hal. Pertama, fenol total, kita tidak periksa masing-masing fenolnya, tapi fenol secara keseluruhan. Kemudian flavonoid total juga. Nah, ini ada dua perhatikan di sini, dua sampel, yaitu sampel yang pertama adalah NG, sampel yang dua kategori ya, yang satu lagi adalah EG yang disimpan atau yang dimatangkan. Di sini dalam air, kemudian dalam etanol dan dalam kloroform. Ini juga pelarutnya air, etanol, dan kloroform. DW itu adalah distilled water ya. DW itu sekali lagi distilled water atau kita kenal dengan nama air murni ya. Distilled water itu adalah H2O gitu ya. Nah, etanol yang dipakai itu etanol berapa persen itu harus dicatat. Ini sebenarnya etanolnya berapa persen, apakah 80% ataukah 95% ya. Ini harus dicatat. Kalau kloroform itu ya kloroform, tidak ada yang lain-lainnya. Etanolnya itu etanol mana yang dipakai gitu ya. Oke, total fenolik, total flavonoid ini dalam mikrogram quercetin ekivalen per gram, ini miligram juga. Dari sini total phenolic content, GAE-nya ekstrak per gram, NG non-age garlic powder, IG. Nah, ini ada keterangannya semua disampaikan dengan baik. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa hasil pengolahan statistik itu P-nya lebih kecil dari 0,05. Berarti data yang ada di sini adalah data yang signifikan ya. Jadi signifikan hasilnya bisa kita tarik kesimpulan. Kemudian DPPH dan APTS ini juga untuk sampel yang tadi non aging dan yang aging ya. Nah, datanya dalam 3 pelarut. Kemudian ini pun signifikan karena P-nya lebih kecil dari 0,05. P itu dari data pengolahan data statistik ya. Lalu ini tentang bagaimana kekuatan reduksi dari ferric Fe13. FRAP is a method of verifying antioxidant activity through electron donating ability. Electron donating ability yaitu kemampuan mendonorkan proton. Nah, karena itu dia di dalam hal ini mereduksi ya. Ferric ini mereduksi. Infrared ferric pyridine Fe3+. Oh, ini musnya, sorry, saya lupa. Fe3+. Complex is reduced to ferrous tripyride. Nah, ini direduksi menjadi Fe2+ ya. Fe2+ ini. Ini berubah dari yang seharusnya tulisannya Fe2+, jadi ini salah, berubah karena masuk ke program yang berbeda. Oke, dan kemudian kita lihat absorben makin meningkat, berarti sifat antioksidan aktivitasnya meningkat ya. Kemudian yang berikutnya ini kita bisa lihat data yang ada di sini seperti apa, merupakan suatu hasil eksperimen yang khusus dengan menggunakan Fe3+ dalam bentuk TPTZ, yaitu ferric tripyridyl triazine. Oke, dari sini kita bisa lihat ini positive correlation
between polyphenol content of Allium species. Allium itu adalah Allium sativum itu adalah bawang putih. Jadi spesies Allium yang kita pakai, Allium sativum, itu spesies apa? Nah ini sekali lagi sativum itu. Kemudian R kuadratnya adalah 0,669. Dia juga teramati oleh peneliti terdahulu, yaitu yang dilaporkan pada paper nomor 20, gitu ya. Ada korelasi positif antara kandungan polifenol dan hasil studi FRAP-nya, ya, di mana R kuadratnya dapat 0,669. Oke, itu. Dan kemudian ini adalah data yang dibuat kurvanya dalam bentuk apa namanya blok ya. Jadi kita bisa lihat ini C, A, D, B, D, D, apa itu masing-masing. Nah ini kita perlu lihat NG dan AG, NG yang hitam ini adalah kontrolnya, ini A, ini B, ini kemudian D. Ini dalam air ya, yang kita lihat dalam air AG-nya itu lebih besar, dalam etanol juga, dalam kloroform juga. Kalau dalam kloroform tidak terlalu berbeda ya. Nah ini data yang diperoleh, dan sekali lagi secara statistik nilai P-nya lebih kecil dari 0,05, berarti hasil eksperimen ini signifikan, gitu ya. Jadi grafik dapat dinyatakan dengan cara apa? Bisa macam-macam caranya, nanti harus dipelajari sebelum saudara menggunakan data yang saudara peroleh. Nanti untuk pelaporannya bentuk grafiknya itu apa? Kalau ini kan bisa kita lihat perbandingan tinggi menunjukkan apa? Nilai absorbans yang berbeda-beda ya. Besar kecilnya nilai absorbans gitu. Oke, kalau sudah baca ini bodoh-bodohan aja ya, terlepas dari itu apa. Kita lihat A, B, dan D. Apa yang bisa saudara katakan tentang kurva yang putih? Blok yang putih, yang abu-abu, bukan yang hitam, yaitu sifat reduksi, kekuatan mereduksi antioksidasi atau antioksidan ini paling tinggi dimiliki oleh ekstrak apa? Ekstrak bawang putih dalam, ayo coba buat kesimpulan dari gambar itu. Dalam AG atau yang mengalami pematangan ya, penyimpanan, kemudian dari situ sangat berbeda hasilnya. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk ekstrak dalam air itu 4 kali lipat ya, sekitar 4 kali lipat dibandingkan ekstrak dalam etanol. Kalau dibandingkan dengan kloroform, wah itu berapa kali lipat? 20 kali lipat barangkali ya. Ya, atau 10 kali lipat. Ya, kalau menurut saya itu sekitar 15 kali lipatnya. 10 sampai 15 kali lipatnya gitu ya. Terus yang berikutnya bahwa yang AG dibandingkan dengan NG pada ekstrak air itu berapa kali lipat, yang pada ekstrak etanol berapa kali lipat, dan pada kloroform itu hampir sama ya, tidak jauh berbeda gitu. Jadi itu membaca kurva ini secara langsung saja, begitu melihat saudara bisa menyimpulkan apa yang digambarkan di situ. Nah, yang terakhir ini adalah referensinya. Jadi referensi nomor 1 sampai nomor berapa tadi ya, nomor 20 itu saya berikan di sini supaya nanti kalau saudara melihat oh nomor 1 tadi adanya di literatur mana gitu ya. Dan ini adalah cara menuliskan literatur. Perhatikan baik-baik cara menuliskan literatur ini mesti konsisten.
Sistem mana yang digunakan untuk menuliskan referensinya nanti bisa ditanyakan lagi pada pembimbing atau pada koordinator penelitian tugas akhir untuk kemudian saudara ikuti cara penulisan literaturnya, ya. Oke, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini saya berikan satu literatur tambahan yang menunjang pemahaman kita tentang apa pengaruh dari ini ya, ekstrak garlic. Kalau di sini AGE ya istilahnya, ada AGE age garlic extract atau non age itu jadi non age garlic extract NG, atau yang di sini dipakai EG NG. EG dan NG. Ekstraknya tidak disingkat, jadi itu. Ya, itu bisa saya lihat ini bagus. Jadi saya senang dengan literatur ini karena menggambarkan apa yang sehari-hari kita jumpai juga ya. Kita jumpai itu bawang putih dan kemudian pemanfaatannya. Jadi kita sering dengar tapi kita tidak tahu persis apa yang terjadi. Nah, dengan membaca ini setidaknya kita jadi paham, oh ternyata di dalam ekstrak garlic bawang putih itu terdapat senyawa-senyawa fenolik dan senyawa-senyawa flavonoid yang fungsinya sebagai radikal scavenger ya, atau aktif untuk mematikan radikal, menghilangkan radikal yang kemudian kita sebut sebagai anti radikal atau antioksidan. Itu ya. Jadi kita sering dengar, kita sekarang sudah dapatkan satu contoh literaturnya dan kemudian saudara bisa lihat di situ apa yang kita dapatkan ini membuat kita meyakini tentang ekstrak bawang putih dalam air ya, dalam air saja. Itu tadi kita lihat bagus yang dalam air itu ya. Oke, dari sini kita belajar mengenai bagaimana kita melakukan membaca suatu jurnal. Kemudian hal yang kedua, kita tahu tentang bawang putih, pengetahuan kita bertambah, kita tahu tentang bagaimana kita menggunakan antioksidan apa saja, mengapa kita perlu menggunakan atau mengkonsumsi antioksidan, gitu ya. Itu dari saya. Kalau ada komentar atau ada pertanyaan, silahkan. Saya sudah saya sudah sampaikan ke Pak Putu mengenai apa yang saya berikan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa saudara lihat lagi. Sekali lagi, ini bukan mengarahkan saudara untuk meneliti seperti halnya yang ada di literatur ini, tapi ini untuk sekali lagi mengarahkan bagaimana cara kita membaca literatur dan bagaimana memanfaatkan literatur tersebut untuk membantu penelitian kita, menjadi dasar penelitian kita. Literatur yang mana kita ambil literatur utamanya dan kemudian selebihnya kita gunakan literatur pendukungnya sesuai dengan yang kita perlukan ya. Saya kira itu bekal yang saya bisa berikan untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Putu. Ya, terima kasih Bu Cip atas penyampaian materi pada pertemuan 2 ini. Dan saya harap juga pada adik-adik bisa lebih aktif lagi di kelas. Saya tadi Bu Cip banyak menyampaikan tips, trik ataupun masukan ketika menulis proposal atau artikel. Pasti adik-adik ada respon seperti itu, tapi tadi hanya 1-2 orang saja yang memberikan respon. Mungkin pertemuan berikutnya adik-adik lebih aktif. Terkait dengan artikel, adik-adik masih ingat kan di pertemuan 6 atau 7 itu kita akan mulai tugas individu dan kelompok. Jadi adik-adik sekarang silahkan persiapkan artikel apa yang akan adik-adik pilih untuk dipresentasikan. Kurang lebih tadi penyampaiannya akan sama seperti yang tampilkan oleh Bu Cip ya. Ada judulnya apa, abstraknya apa, pendahuluannya tentang apa isinya, metodenya, dan hasil serta kesimpulan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar men-translate artikel,
kami juga mengharapkan adik-adik memahami isi dari artikel itu terkait dengan kenapa dikerjakan artikel itu, metodenya kenapa itu yang dipilih, lalu hasilnya ini apa, kenapa seperti ini. Nah, jadi bukan hanya sekedar copy paste ke Google Translate, tapi juga adik-adik harus memahami kenapa seperti itu, muatannya seperti itu ya. Mungkin dari saya sekian. Kita ada sedikit, sebentar, ya. Mungkin karena artikel yang ini sudah saya ambil sebagai satu contoh, bagi siapa yang mengumpulkan artikel ini, tolong cari artikel yang lain saja ya. Maaf, ini saya pakai sebagai contoh. Jadi jangan ini dipakai lagi. Nanti kalau ini dipakai lagi berarti udah ngikut. Ya sebenarnya mungkin tidak apa-apa, tetapi lebih baik supaya adil ambil artikel lain, tapi tata caranya seperti yang tadi saya sampaikan, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Cip. Terkait dengan tugas kelompok, silakan nanti adik-adik di kelas RA membentuk kelompok yang mana satu kelompoknya ada 5 hingga 6 orang ya. Nanti daftar kelompoknya tolong dikirimkan ke saya via WA. Jadi silakan adik-adik mempersiapkan diri untuk tugas individu dan kelompoknya. Mungkin sekian untuk kelompoknya milih sendiri ya Pak ya? Iya, kelompoknya milih sendiri sesuai dengan minat gitu ya? Iya, benar. Ya. Jadi diharapkan artikel yang adik-adik pilih ini memang sesuai dengan rencana penelitian adik-adik gitu. Misalkan mau ke bahan alam, mau ke anorganik, mau fisik, analitik, jadi memang fokusnya ke sana. Mulai dari sekarang mencari bayangan apa sih yang akan dikerjakan seperti itu. Oke, kalau begitu untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Cip dan juga adik-adik sudah hadir. Dan selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Pak Bu. Terima kasih Pak.